Kamis malam, 12 Maret 2026. Andri Yunus disiram air keras. Meski secara kesehatan terus membaik, namun Andri harus mendapat perawatan intensif. Memerlukan perawatan yang intensif dan mata Andri Yunus juga harus ditutup selama kurang lebih 4 bulan menurut siaran resmi pers dari RSCM sendiri. Apa yang terjadi pada Andri mengingatkan kita pada beberapa nama dan peristiwa. Unsur tuntas pelaku kejahatan. Peristiwa penyiraman air keras mengingatkan kita pada Novel Baswedan. Mantan penyidik KPK ini juga disiram air keras pada Selasa pagi 11 April 2017 sepulang sholat subuh. Menurut Indonesia Corruption Watch, penyiraman air keras ini berkaitan dengan kasus megakorupsi EKTP. Saat itu Novel adalah salah satu penyidiknya. Nilai korupsi EKTP ini 2,3 triliun rupiah. Sebelum mengalami penyiraman air keras, Novel juga pernah menangani kasus-kasus korupsi besar. Seperti kasus suap mantan Ketua MK Akil Mokhtar sekitar 63,3 miliar rupiah pada tahun 2013. Kasus suap Wisma Atlet sekitar 54,6 miliar rupiah pada tahun 2011, serta suap Bupati Buol senilai 3 miliar rupiah tahun 2012. Serangan itu banyak sekali dan yang paling puncaknya sebelum saya diserang yang sampai membuat mata saya sulit untuk melihat adalah ketika tahun 2015. Waktu itu saya sudah mengira bahwa saya akan selesai, saya akan diarahkan untuk keluar dari KPK, bahkan dalam beberapa kasus saya sudah berpikir saya akan dikerjai sehingga saya harus diberikan sanksi pidana, seolah-olah begitu. Dan itu terkonfirmasi, tapi kalau dijelaskan sekarang waktunya terlalu panjang untuk itu. Kemudian di sekitar tahun 2016 saya ditabrak dua kali, sebelumnya ada ditabrak tapi salah sasaran, dan kemudian ancaman-ancaman lain hingga sampai 2017 saya diserang dengan menggunakan air keras yang membuat kedua belah mata saya luka berat, yang kiri saya buta permanen, yang kanan saya hanya melihat 50% lah. Penyiraman air keras erat korelasinya dengan apa yang dilakukan mereka. Novel dengan penyidikannya dan Andri dengan suara kritisnya. Selamat sore Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup Bapak Ibu. Selain sama-sama disiram air keras, pelaku Andri dan Novel adalah aparat negara. Novel disiram air keras oleh anggota kepolisian, sedangkan pelaku pada Andri diduga anggota TNI. Jadi tadi pagi saya telah menerima dari Dandim Mabes TNI 4 orang yang diduga tersangka melakukan kegiatan penganiayaan terhadap saudara Andri Yunus. Dan keterlibatan aparat negara mengingatkan kita pada kematian Teis Yu Luai. Pada tanggal 10 November 2001, Teis menghadiri perayaan Hari Pahlawan di markas Kopassus Jayapura. Keesokan harinya, ia ditemukan meninggal. Dalam pengungkapan kasusnya, Teis dibunuh oleh 7 anggota TNI. Aparat yang menjadi pelindung dan pengayom masyarakat telah berubah menjadi pelaku pembunuhan. Dalam undang-undang kita, kasus-kasus di mana pelakunya adalah militer diselesaikan di peradilan militer. Termasuk rencana penyelesaian di kasus Andri. Setelah kami menemukan fakta-fakta dari hasil penyelidikan tersebut, kemudian saat ini dapat kami laporkan kepada pimpinan bahwa
permasalahan tersebut sudah kami limpahkan ke Puspom TNI. Pertanyaan kami sebenarnya sederhana. Apa dasar hukumnya? Tunjukkan dan sampaikan secara transparan dan akuntabel kepada kami. Pelimpahan kasus kepada Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI mengarah pada peradilan militer. Dalam beberapa kasus, pelaku dari kalangan militer yang diadili di peradilan militer mendapat hukuman ringan. Seperti pada peradilan militer pembunuhan Tay Siu Luai yang dihukum paling berat 3,5 tahun penjara. Atau tim Mawar yang telah terbukti melakukan penculikan dan penghilangan paksa dihukum kurang dari 2 tahun penjara. Dalam proses peradilan militer untuk kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa 9798 itu hanya menyasar pada tim Mawar gitu ya, pelaku lapangan, tidak pada tataran rantai komando. Seperti kita contohkan pada saat itu Prabowo Subianto itu menjabat sebagai Danjen Kopassus gitu ya. Dan Prabowo Subianto itu tidak pernah dihukum bersalah melalui proses peradilan, hanya diberhentikan pada November 98 dari jabatannya. Dan dorongan agar terungkapnya sang dalang atau aktor intelektual penyiram air keras kepada Andri disuarakan di gedung DPR. Yang kalau merujuk pada investigasi yang dilakukan oleh majalah Tempo, ada satu posko yang itu yang ditenggarai menjadi satu lokasi untuk melakukan perencanaan atau pemufakatan jahat, yaitu di bangunan milik negara atau barang milik negara yang merupakan aset Kemhan. Jadi ada argumentasi bahwa ini operasi intelijen, ini percobaan pembunuhan berencana. Dalam konteks penyiraman terhadap Andri, itu harus dilihat bahwa hal tersebut dilakukan secara sistematis. Perlu diingat, Komnas HAM telah menyatakan bahwa Andri adalah pembela HAM. Artinya, Komnas HAM mengakui apa yang dilakukan Andri sebelumnya adalah memperjuangkan hak asasi manusia. Kasus seperti ini seharusnya mendapat perhatian lebih dari negara. Itu yang masih terus kita gaungkan untuk terus mengusut tuntas kasus Andri Yunus dan menghendaki para pelaku baik dari aktor lapangan sampai dengan intelektual untuk diadili di peradilan umum gitu. Ke depan jangan ada lagi rasa ketakutan di warga negara karena aparat negaranya melakukan teror, melakukan kekerasan gitu. Hari ini, Andri adalah nama pembela HAM yang sedang kita perjuangkan. Namun sejatinya, perjuangan ini juga untuk kita semua. Perjuangan agar ruang demokrasi menjadi aman bagi siapa saja yang mengisinya.